Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Wedan dari kelas 3D Manajemen. Mata pelajaran ruang lingkup bisnis retail untuk memenuhi tugas jurusan. Yang pertama adalah retail. Retail berasal dari kata Prancis yang berarti memotong, memecah atau membagi menjadi bagian yang lebih kecil. Menurut Kotler, retailing meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir. Jalur distribusinya yaitu ada perusahaan, pedagang besar, retail, dan konsumen akhir. Untuk melakukan pencatatan penjualan sederhana, upaya penjualan dilakukan sebagai upaya untuk mengendali dan evaluasi terhadap penjualan. Juga melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Asuskas tidak suksesan retail tergantung pada ketersediaan barang dagangan. Apabila aliran dan tidak terencana, maka peritel tidak mampu menjamin ketersediaan barang dagangan bagi pelanggan. Pengembangan bisnis tidak terencana, kondisi retail tradisional terkendala karena rendahnya modal dan mekanisme untuk melakukan evaluasi usaha. Terus lanjut, paradigma retail tradisional ada 5. Yang pertama, kurang memilih lokasi. Bila keputusan lokasi ditetapkan, maka akan diikuti oleh konsekuensi investasi strategis yang kompleks. 2, tidak memperhitungkan potensi pembeli, yaitu potensi pembeli dipahami sebagai banyaknya jumlah pembeli yang potensial sekaligus memiliki daya beli atau keterampilan membeli. Yang 3, jenis barang dagangan yang tidak terarah. Daya tarik bisnis retail adalah keberagaman barang dagangan maupun variasi merek untuk setiap kategori barang dagangan. Yang 4, tidak ada seleksi merek. Pelanggan retail menjadi sasaran untuk dan produsen barang dagangan dengan merek. Dengan demikian, pelanggan akan mencari produk tersebut pada retail yang dipandang akan menyediakan merek tersebut. Yang 5, kurang mempertimbangkan barang tersebut, yaitu seringkali retail tradisional lebih mementing seringkali retail tradisional lebih. Yang 4, tidak ada seleksi merek. Pelanggan retail menjadi sasaran iklan dari produsen barang dagangan dengan merek tertentu. Yang 5, kurang mempertimbangkan pemasok. Seringkali retail tradisional lebih mementingkan sektor lunaknya mekanisme pelanggan barang dagangan dalam melakukan seleksi terhadap pengunjung, yaitu paradigma retail modern. Tadi kan paradigma retail tradisional, sekarang modern ada 9 paradigma retail modern. Yang pertama, lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Pilihan dalam suatu area perdagangan seperti mall dan plaza banyak digunakan dalam perdagangan retail modern. Yang kedua, prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Potensi pembeli dapat dievaluasi sekaligus terkait daya dengan beli atau kemampuan belanja. Yang ketiga, yaitu pengelolaan jenis barang dagangan terarah harus sesuai dengan segmen pasar yang digunakan. Yang keempat, yaitu seleksi merek yang sangat ketat. Retail modern seringkali mematok untuk menyiapkan merek produk barang dagangan yang mempunyai pangsa pasar yang lebih besar. Yang kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Pemasok yang baik akan memperhatikan kualitas barang dagangan. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Retail modern melakukan pencatatan dagangan dengan cermat, bahkan dengan bantuan perangkat lunak seperti software yang meyakinkan melakukan pencatatan melakukan pencatatan jebol transaksi. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Yang kedelapan, yaitu arus kas terencana. Yang kesembilan, pengembangan bisnis terencana. Arah pengembangan bisnis modern direncanakan dengan baik dan berkesinambungan dalam jangka yang panjang, yaitu fungsi-fungsi jalankan retail. Ada 4. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Konsumen selalu mempunyai pilihan terhadap produk dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu memecah di sini berarti memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Yang ketiga yaitu perusahaan
melakukan persediaan retail yang berposisi sebagai perusahaan yang menyampaikan stok pada perusahaan. Yang keempat yaitu penghasil jasa. Dengan adanya retail, maka konsumen akan menyediakan dalam konsumsi, meningkatkan nilai produk dan jasa. Nah, selanjutnya itu karakteristik dasar retail. Ada 3. Yang pertama itu pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk melakukan kebutuhan konsumsi. Yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan secara atau media yang digunakan. Yang ketiga yaitu pengelompokan berdasarkan kepemilikan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.